gereja Tuhan. Mari masuk dalam gereja Tuhan, masuk kemahnya dengan bersuka. Mari masuk dengar suara Tuhan, masuk altarnya dengan sukacita. Mari berjumpa dengan Tuhan, berjumpa karena kemurahan-Nya, berjumpa dengan bersukacita, siap menerima urapan-Nya, mujizat kesembuhan nyata. Mari masuk kemah pertemuan. Dalam gereja Tuhan, masuk kemahnya dengan bersuka. Mari masuk dengan suara Tuhan, masuk altarnya dengan sukacita. Berjumpa, berjumpa karena kemurahan-Nya, berjumpa dengan bersukacita, siap menerima urapan-Nya, kesembuhan nyata. Mari masuk dalam gereja Tuhan, masuk dalam gereja Tuhan, masuk kemahnya dengan bersuka. Mari masuk dengar suara Tuhan, masuk altarnya dengan sukacita, masuk altarnya dengan sukacita. Amin. Masuk altarnya dengan sukacita. Masuk dalam kemah pertemuan. Shalom, salam damai dan sejahtera bagi kita semua. Selamat berjumpa kembali saudaraku, di channel Milenium Damai 7. Kita percaya bahwa kasih dan penyertaan Tuhan selalu nyata dalam setiap hidup kita. Mari saudaraku, sebelum kita mendengarkan renungan hari ini, kita tunduk di dalam doa. Tuhan, Allah kami, kembali kami datang menghadap-Mu, mengucap syukur atas setiap kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Kami percaya bahwa setiap anak-anak Tuhan selalu diberkati hidupnya. Saat ini ya Tuhan, kami mau menyiapkan hati kami untuk mendengarkan suara-Mu dalam renungan hari ini. Berbicaralah ya Tuhan, kami siap mendengarkan-Mu. Haleluya, amin. Rehan, renungan harian. Judul bacaan hari ini, penderitaan itu sangat hebat. Kitab Yeremia pasal 47 ayat 1-7. Di dalam kitab Yeremia pasal 47, ayat 1-7 ini, memperlihatkan hukuman Tuhan kepada Filistin. Bangsa ini merupakan bangsa yang kuat, dan musuh bangsa Israel, semenjak mereka keluar dari Mesir. Dalam waktu lama mereka menindas bangsa Israel, lihat kitab Hakim-Hakim pasal 10 ayat 11-12. Hukuman yang Tuhan datangkan tidak main-main. Tuhan memakai Mesir untuk menghukum Filistin. Bangsa-bangsa yang menjadi sekutu Filistin, seperti Venesia dan Sidon, juga mendapat hukuman Tuhan. Kota-kota Filistin seperti Gaza, Askelon, dan Asdod hancur. Kitab Yeremia pasal 47, ayat 4-5. Inilah gambaran pedang Tuhan, yang dihunus untuk membinasakan Filistin. Kitab Yeremia pasal 47, ayat 6. Karena hebatnya penderitaan Filistin dalam hukuman itu, ada tangisan, yang meminta agar pedang Tuhan berhenti. Namun, semua itu adalah rencana Tuhan, dan tidak ada satupun yang dapat menghentikannya. Kitab Yeremia pasal 47, ayat 7. Dari gambaran hukuman yang terjadi pada Filistin, kita bertanya, mengapa Filistin mendapat hukuman dari Tuhan? Dalam pasal ini, terlihat bahwa Filistin menjadi musuh Tuhan. Mengapa?
Karena bangsa itu hidup dalam kejahatan. Tuhan membenci perbuatan jahat manusia. Filistin merasa hebat dalam perlakuan jahatnya, serta mendapat keuntungan dari perbuatannya. Selain itu, Filistin telah lama menjadi musuh Israel, selalu cemburu atas kemajuan Israel, dan membuat masalah. Di sini, kita bisa melihat bahwa jika manusia, atau suatu bangsa menempatkan diri, sebagai musuh Tuhan, maka akan datang waktunya, hukuman Tuhan yang dahsyat dijatuhkan. Melalui kitab Yeremia pasal 47 ini, kita seharusnya belajar, untuk makin taat kepada Allah, yang kita sembah melalui Yesus Kristus. Kita harus hidup dengan pimpinan Roh Kudus, agar hidup kita berkenan kepadanya. Hanya dengan cara demikian, kita tidak menempatkan diri sebagai musuh Allah. Selain itu, kita harus lebih giat mengabarkan Injil, agar makin banyak orang yang mendengar Injil, dan percaya kepada Tuhan, sehingga mereka pun tidak menjadi musuh Tuhan. Hal ini sungguh penting, sebab, jika Tuhan sudah menghukum, maka tidak ada pihak yang dapat menghentikannya. Haleluya! Mari, kita tutup renungan hari ini di dalam doa. Tuhan kami yang baik, dan penuh kasih, ajarkan kami untuk selalu mendekat kepadamu. Kami tidak ingin menjadi musuhmu, kami ingin menjadi perkenananmu. Itulah kerinduan kami, menjadi perkenananmu. Terima kasih Tuhan, untuk semua kebaikan, dalam hidup kami. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya, amin.